2 hari berlalu dalam sekejap mata. Totalnya 857. Semuanya ada di sini. Pintu gua pohon terbuka, dan diiringi semburan asap hitam, si Goblin Owen, yang berasap seperti batu bara hitam, berjalan keluar. Terlihat bahwa pihak lain telah menempat tanpa tidur dan makan selama 2 hari terakhir. Sesuai dengan kebutuhan Anda, Master, kekerasan tinggi, konduktivitas tinggi, dan ketahanan suhu tinggi semuanya terpenuhi. Lu Yun mengambil cincin penyimpanan yang diserahkan oleh Goblin Owen, cukup. Faktanya, jumlah ini jauh melebihi ekspektasi Lu Yun. Dia awalnya berpikir bahwa memiliki 180 akan menjadi hal yang bagus. Akibatnya, Goblin Owen memberinya kejutan, kebencian. Suatu hal yang ajaib dan aneh. Tuan, apa rencana selanjutnya? Goblin Owen bertanya dengan penuh semangat. Ingat saat aku bilang aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Sekarang aku ingin kamu bersembunyi di tempat yang bagus itu untuk sementara waktu. Selebihnya, serahkan saja padaku. Kata Lu Yun. Goblin Owen menggelengkan kepalanya seperti mainan, tidak. Owen tidak bisa meninggalkan hutan Maple ini, jika tidak, hiperaktif akan segera menyadarinya. Aku sangat takut, bukankah kamu masih memiliki milikku? Lu Yun berkata dan berubah menjadi penampilan si Goblin Owen. Benar, dan bawakan aku beberapa gadgetmu, terutama yang pemicunya. Semakin banyak, semakin baik. Apakah ini, bisakah ini benar-benar berhasil? Goblin Owen mengungkapkan keprihatinannya tentang rencana Lu Yun. Jangan khawatir, aku sudah 2 kali bertarung melawan Gan Fen. Dia tidak secerdas yang kukira. Menurutku, dia malah sedikit membosankan. Ah bersin, Gao Xing di puncak gunung mengusap hidungnya, hah. Gadis pecinta musim semi siapa yang memikirkanku. Bersabarlah sebentar, saat aku membunuh goblin sialan ini, aku akan pergi mencarimu, sayang. Aku akan mengisimu ketika saatnya tiba. Jie Jie. Dengan penuh semangat mengeluarkan ledakan tawa cabul, bergema di antara lapisan awan. Semua alat pemicu ada di sini, lempar saja ke tanah dan gunakan. Goblin Owen menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lu Yun. Hah, Lu Yun dengan penasaran mengambil kembali cincin penyimpanan itu dan memindainya dengan kesadarannya. Benar saja, rasa ingin tahu di dalam hatinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bagaimana caramu memasukkan benda-benda ini? Saat aku memasukkannya, benda-benda itu jelas-jelas eksklusif dengan cincin penyimpanannya. Hehe, Goblin Owen menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan, jangan lihat ukuran gadget ini, tapi Owen dengan hati-hati mencap pesona unik klan Goblin kita pada masing-masing gadget, jimat hemat energi. Ketika jimat diciptakan, itu untuk mencegah ras kuat itu membunuh dan mencuri barang. Selama jimat ini diaktifkan, tidak hanya tidak akan bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, tapi bahkan penggunaan normal pun akan terhambat. Mata Lu Yun berbinar ketika mendengar ini, itu ada di semua gadget yang kamu buat. Misalnya, suku naga memiliki jubah hitam penyekat. Goblin Owen mengangguk, para anggota suku naga ini memenjarakan dan mengeksploitasi Owen sebagai pekerja bebas. Owen tidak akan membiarkan mereka membantai dia. Oke, Lu Yun menyapa 3 kali. Dengan cara ini, keseimbangan kemenangan sedikit lebih condong ke pihak mereka. Tapi Lu Yun tersenyum tapi tidak bisa menahan tawa, apakah kamu juga menanamkan pesona semacam ini pada pedang tayaku? Tiba-tiba rumah pohon itu menjadi sunyi senyap. Melihat ekspresi bersalah di wajah Goblin Owen, Lu Yun tahu bahwa tebakannya benar. Anda, Goblin Owen dengan cepat menjelaskan, Tuan, ini adalah kebiasaan lama Owen dalam memurnikan senjata, dan tanpa sadar Owen mengukir segelnya. Tuan, yakinlah, Owen tidak akan pernah menggunakan pedang taya. Katakan padaku bagaimana cara mengaktifkan jimat hemat energi ini. Bukan karena Lu Yun tidak percaya pada Irving, tapi dia punya kegunaan lain. Tuan, apakah kamu tidak percaya Owen? Sialan, Lu Yun memutar matanya, kamu telah diperbudak oleh suku naga begitu lama, dan kamu pasti telah membangun banyak hal untuk mereka. Menguasai mantra penghemat energi ini, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawa, pekerja dan pengusaha di saat krisis. Mengerti, tidak? Apakah ini benar? Goblin Owen masih tidak mempercayainya. Lu Yun hanya mengeluarkan pedang taya, menakuti si Goblin Owen untuk mundur. Tuan, kata Owen, Owen mengatakan apa saja. Jangan main-main, pedang ini sangat tajam sekarang. Lu Yun sepertinya tidak mendengarnya dan melemparkan pedang taya di tangannya ke arah si Goblin Owen. Saat itu, saya hampir mengeluarkan beberapa tetes air seni Owen. Dentang, pedang taya ditancapkan di tanah di depan Goblin Owen tanpa bias apapun, tidak lebih dari 1 sentimeter dari ujung hidungnya. Bang, Owen hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan dia terjatuh ke tanah. Tuan, Owen telah menyadari kesalahannya. Cadangan Owen kali ini. Lu Yun memutar matanya, siapa yang ingin membunuhmu? Aku ingin kamu mengaktifkan jimat hemat energi pada pedang taya. Goblin Owen, dia tidak tahu jenis obat apa yang dibeli Lu Yun di labu, jadi dia hanya bisa mengikuti instruksinya. Tapi saat mantra keluar dari mulutnya,
pupil Goblin Owen terus membesar, ini tidak mungkin. Owen dengan jelas mengingat orang yang mengukir rune hemat energi. Kenapa hilang? Goblin Owen bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, menusukkan pedang Taya ke tanah, seolah-olah dia melihat hantu. Pedang Taya tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang tajam, yang mengejutkan si Goblin Owen dan mundur puluhan langkah. Apa yang sedang terjadi? Goblin Owen benar-benar bingung. Kembalilah. Pedang Taya berkilat dan muncul di tangan Lu Yun, sekarang percayalah. Apa yang disebut rune penghemat energi tidak memiliki efek pengekangan terhadapku, atau dengan kata lain, rune tersebut tidak memiliki pengekangan sama sekali terhadapnya. Tidak ada gunanya. Lu Yun mengayunkan pedang Taya di tangannya 2 kali, mengeluarkan raungan pelan yang memecah angin. Pedang yang tiada taranya. Goblin Owen menghela nafas dan berdiri dari tanah, saya sangat beruntung bisa menjadi saksi dari pedang ini. Tuan, rumus mantra penghemat energi adalah. Perkataan Goblin kuno yang sangat berbelit-belit keluar dari mulut Owen. Lu Yun memamerkan giginya dan berkata, aku tidak mendengarmu dengan jelas, tolong katakan lagi. Goblin Owen mengucapkannya puluhan kali berturut-turut, dan Lu Yun tidak mengingatnya. Namun, Lu Yun mengubah pengucapannya ke dalam bahasa manusia, seperti seorang siswa sekolah dasar yang baru mengenal bahasa Inggris. Terlebih lagi, mantra yang diubah oleh Lu Yunin juga sangat lucu, monster dan hantu, cepat pergi. Gulung lidah Anda, gigit dengan gigi, dan ucapkan pesona hemat energi. Lu Yun mencoba beberapa kali, mungkin karena transformasi suaranya, tetapi dia tidak selalu berhasil. Tingkat keberhasilan rata-rata adalah sekitar 46%. Saat Lu Yun sedang berlatih tanpa tidur atau makan, si Goblin Owen gemetar, kegembiraan akan datang. Mencicit, pintu pohon terbuka. Goblin Owen berjalan keluar, dan yang terlihat adalah manusia naga dengan sisik hijau tua, kegembiraan. Kupikir kamu tidak berani keluar. Owen baru saja bersiap untuk bertemu putrinya. Haha, kamu benar-benar harus berdandan dengan benar, jika tidak, putri baikmu mungkin tidak akan bisa mengenalimu. Bersemangat berkata penuh arti, berhentilah bicara omong kosong, sebenarnya apa yang kamu ingin Owen lakukan. Begitu Goblin Owen mengucapkan kata-kata itu, Gao Xing muncul di hadapannya dan menutupinya dengan karung. Hampir tanpa sadar, Goblin Owen ingin menghindar, tapi begitu kakinya bergerak, dia mundur. Jelas sekali, ini adalah Lu Yun yang menyamar sebagai si Goblin Owen. Kalau tidak, Owen, sang Goblin, tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Bersemangat, apa yang kamu lakukan? Owen, tempat yang kamu tuju agak istimewa, jadi aku minta maaf dulu. Saat dia berbicara, dia bergegas menuju awan, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke langit kelabu. Setelah berangkat selama setengah jam, bayangan hitam muncul di depan lubang pohon, apakah kamu terlambat? Tapi nafas ini, kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Bayangan hitam ini membuka pintu gua pohon, dan yang terlihat adalah sebuah ruangan kecil yang sangat kecil sehingga hanya bisa menampung 1 orang. Aneh, mungkinkah aku salah merasakannya? Terserah, masih ada bau manusia di udara, mungkin aku bisa menghentikannya. Lu Yun memperkirakan 2 jam telah berlalu sebelum kegembiraannya mereda. Setelah sekitar setengah jam, kaki Lu Yun akhirnya menyentuh tanah. Saat karung di kepala diambil, sebuah kastil yang megah dan tinggi mulai terlihat. Hanya 2 pilar batu di depan gerbang yang diukir dengan 9 naga yang bercokol berhenti, satu demi satu, tanpa akhir. Lu Yun sangat terkejut. Tempat apa ini? Ruang alkimia raungan naga. Tentu saja, Lu Yun mengetahuinya dengan jelas, seperti yang dia duga sebelumnya. Karena hanya di tempat seperti inilah nilai Goblin Owen dapat diperas sepenuhnya. Meskipun dia mengerti di dalam hatinya, wajah Lu Yun menunjukkan kepanikan. Kenapa kamu membawa Owen ke sini? Tentu saja aku akan membantumu menemui putri yang kamu rindukan siang dan malam secepatnya. Irving tidak akan melakukan kesepakatan ini. Irving ingin kembali. Lu Yun mundur 2 langkah dan berkata. Ini bukan terserah kamu. Owen, kamu bukan pemurni senjata tingkat dewa yang unggul, kamu hanya seorang tahanan. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, tapi senyumannya agak bengkok dan dingin. Kemarilah padaku. Cakar naga kegembiraan terbuka, dan tubuh Lu Yun ditarik tak terkendali. Pintunya baru saja terbuka saat ini. Gan Wen meraih Lu Yun dengan 1 tangan dan berjalan ke pintu ruang alkimia Long Xiao. Ini Tuan bersemangat. Dekan sudah lama menunggumu. Mereka semua menunggumu di ruang alkimia No. 1. Apakah kamu memerlukan bawahanmu untuk mengantarmu ke sana? Seorang pria naga yang mengenakan baju besi berkata dengan hormat. Tidak, kamu hanya sibuk, aku tahu jalan yang harus ditempuh. Dia berkata dengan semangat dan berjalan ke depan. Kan Fen, beraninya kamu melakukan ini pada Owen, pemimpin klanmu pasti tidak akan melepaskanmu jika dia tahu. Berhentilah membuatku takut dengan pemimpin klan. Gao Ji mendengus dingin, Owen. Kesepakatannya sudah selesai. Jika kamu bekerja sama dengan baik, penderitaan fisikmu masih bisa berkurang, jika tidak. Pertama-tama aku akan melumpuhkanmu dan membuatmu menjadi cacat. Lu Yun gemetar, seolah dia benar-benar ketakutan, dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu tahu apa yang terjadi? Gao Wen mengangguk puas, saya hanya meminta Anda melakukan sedikit bantuan, lihat betapa takutnya Anda. Cek,
Itu benar-benar bertentangan dengan citra Anda sebagai pemurni senjata tingkat dewa. 3 menit kemudian, langkah bersemangat itu berhenti di sebuah pintu. Tuhan bersemangat, Din dan yang lainnya sudah lama menunggumu. Silakan masuk. Kedua prajurit naga yang menjaga pintu membuka pintu saat mereka berbicara. Bau yang tak terlukiskan menghampiriku, dan Lu Yun hampir memuntahkannya. Bahkan kegembiraannya membuatku mengerutkan kening, dan sepertinya bau itu membuatku mual. Jenderal naga yang menyenangkan sudah terkenal sejak lama. Saat aku melihatnya hari ini, dia memang layak atas reputasinya. Sebuah suara keras datang dari pintu yang terbuka, dan kemudian seekor naga berkepala gemuk dan bertelinga besar dengan sisik emas keluar dari pintu. Itu adalah Kang Zhen, kepala alkemis di ruang alkimia Longroar. Dengan penuh semangat, Jakun menggeliat, Kang Zhen alkemis. Kamu terlalu dipuji. Keagungan tempatmu benar-benar membuat mataku bersinar. Jauh lebih baik daripada pusaran air dan hutan tak berujung yang kulihat. Kedua naga itu sedang mengobrol, seperti sepasang teman lama yang sudah lama tidak mereka temui. Padahal, mereka baru pertama kali bertemu karena beda faksi. Ini adalah Goblin Owen, pembuat senjata tingkat dewa yang dulu terkenal. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Kang Zhen memandang Lu Yun yang memegangnya di tangan Kang Fen dan berkata. Lu Yun awalnya tidak ingin berbicara dengannya, tapi dia terus menatapnya dengan tatapan mengancam. Halo, ini Owen, orang yang kamu sebut sebagai pembuat senjata tingkat dewa paling pengecut dalam sejarah. Saya harus mengatakan bahwa Lu Yun sangat pandai menghancurkan atmosfer. Udara menjadi sunyi begitu kata-kata ini keluar. Baik Gao Wen maupun Kang Zhen sangat sopan meskipun mereka takut mengatakan apapun. Namun ketika mereka mendatangi Lu Yun, mereka tidak hanya melemparkan mereka ke tanah, mereka juga harus menginjaknya. Jangan perhatikan dia, Gao Yan adalah orang pertama yang memecah adegan canggung itu dengan senyuman minta maaf, itu Goblin. Begitulah amarahnya, jangan lupakan. Tidak apa-apa, temperamen yang baik. Kang Zhen memandang Lu Yun dari atas ke bawah dan berkata, saya harap Tuan Owen masih bisa memiliki temperamen seperti ini nanti, itu akan menjadi lebih baik. Ini sudah larut, jangan biarkan dekan menunggu, ayo cepat masuk. Setelah mengatakan ini, Kang Zhen memimpin dan berjalan ke pintu gelap tanpa ada cara untuk melihat jalan masuk. Ya, Gao Ji mengangguk, menatap Lu Yun, dan memperingatkan, Owen. Perhatikan aku, jika kamu berani mengatakan hal yang salah lagi, aku akan memisahkanmu dari putrimu selamanya. Lu Yun ingin membalas saat itu, namun pada akhirnya dia menahan diri karena Lu Yun menyimpulkan bahwa putri Goblin Owen sebenarnya telah dibunuh secara brutal oleh suku naga. Namun kehebohan ini telah lebih dari satu kali menjadikan putri Owen sebagai pegangannya. Apa bedanya dengan menghujat almarhum? Xiao Bi, tunggu saja, setelah aku tahu apa yang kamu lakukan, aku akan menjadi orang pertama yang mengupas kulit naga dan menamparkan urat nagamu. Melihat keheningan Lu Yun, Gan Wen mengira dia terintimidasi oleh auranya sendiri, jadi dia menarik pandangannya dan berjalan ke pintu yang gelap. Saat kegembiraan masuk, prajurit naga di luar menutup pintu yang berat itu. Di luar tampak gelap, tetapi ketika Anda masuk ke dalam, dunianya berbeda. Seharusnya ada lingkaran sihir yang membutakan di gerbang. Namun, susunan yang menyilaukan ini dibuat dengan sangat diam-diam, dan Lu Yun bahkan tidak menyadarinya sekarang. Selain itu, ruang alkimia ini juga sangat berbeda dengan ruang alkimia Falcon. Tidak ada botol dan toples berserakan di lantai, dan laporan data tergantung di seluruh dinding. Gaya ruang alkimia Long Qiao hanya dapat dijelaskan dalam dua kata, sederhana. Kecuali beberapa fasilitas penting yang tidak dapat dipahami Lu Yun, tidak ada yang lain. Di tengahnya terdapat meja kerja berukuran 5 kali 5 meter. Di sebelah meja kerja tersebut terdapat dua manusia naga berjanggut yang nampaknya sudah cukup tua. Tetua pertama, tetua kedua. Kata-kata Gao Nuo mengungkapkan identitas kedua naga itu. Kang Zhen secara alami berdiri di samping tetua kedua, sedangkan Kang Ken lebih dekat dengan tetua pertama. Semua ini dipertimbangkan oleh Lu Yun. Dia berpikir bahwa tetua pertama dan tetua kedua harus mewakili dua faksi suku naga. Sama seperti tetua keempat dan tetua lain dari klan Demon Eagle yang terobsesi dengan alkimia. Kita sudah berhari-hari tidak bertemu. Berat badanmu turun banyak. Owen, tetua suku naga memandang Lu Yun dan berkata dengan penuh arti. Wajah Lu Yun tertegun. Melihat sikap pihak lain dalam berbicara, itu sedikit bangga dan provokatif. Mungkinkah lelaki tua ini masih punya masalah dengan Owen? Tepat ketika dia ragu-ragu, suara Goblin Owen tiba-tiba terdengar di benaknya, yang sangat membuatnya takut hingga dia hampir berteriak. Tahukah Anda, Goblin Owen sekarang berada di ruang Flame Mountain. Meskipun ruang Flame Mountain adalah milik ruang portabel Lu Yun, bahkan Lu Yun tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalamnya. Tuan, alasan mengapa Owen mengalami situasi ini adalah karena Kang Ji, makhluk tua dan abadi, menghalanginya. Tidak, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Hehe, Tuan, Owen baru saja meningkatkan persepsi Anda tentang dunia luar di ruang portabel ini. Ini juga termasuk dalam kategori pemurnian senjata. Lu Yun sedikit terkejut. Tidak, tapi jangan lupa bahwa Owen adalah pemurni senjata tingkat dewa. Kamu juga bisa melakukannya dengan mencari cara lain. Sial, ini juga berhasil. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Apa yang terjadi? Melihat keterlambatan Lu Yun dalam berbicara,
tetua klan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Gan Fen. Tetua Agung, mungkin dia terlalu terintimidasi oleh nagamu hingga berani berbicara. Kau tahu, para goblin. Ternyata mereka penakut. Irving tidak takut. Irving hanya bertanya-tanya, kenapa kamu belum mati? Segera, pemandangan itu menjadi sunyi senyap, dan mata keempat manusia naga yang hadir semuanya tertuju pada Lu Yun. Terutama kegembiraannya, sorot matanya membuat Lu Yun hidup. Haha, ini si Goblin Owen yang kukenal. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum berubah. Tawa dari tetua naga agung bergema di ruang alkimia yang kosong. Tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita mulai. Tetua kedua dari suku naga juga merupakan pencipta dan dekan ruang alkimia raungan naga dan berkata, itu sangat bagus, kata tetua agung suku naga. Di bawah isyarat dari matanya, Kang Fen menyerahkan Lu Yun di tangannya kepada Kang Zhen yang tidak sabar. Saya mendoakan kerja sama pertama kita yang bahagia. Tetua kedua suku naga mengulurkan cakar naganya ke arah tetua pertama suku naga. Senang diajak bekerja sama, kedua naga itu berjabat tangan. Serahkan sisanya kepada orang-orang di bawah komandoku. Kebetulan aku menyimpan beberapa daun teh bagus di suatu tempat, tapi sayangnya aku tidak pernah memiliki pengetahuan untuk menghargainya. Hari ini, tetua agung cukup beruntung bisa datang ke ruang alkimia, dan aku hanya ingin mencicipinya. Penatua kedua telah mengatakan ini, jadi tetua ini hanya bisa bersikap hormat daripada menurut. Kedua naga itu tersenyum satu sama lain, dan berjalan menuju pintu satu demi satu. Lu Yun tercengang. Lakukan saja dan selesai. Bagaimana kalau bermain? Tidak, bukankah Owen seharusnya menjadi protagonis hari ini? Tapi dia terus menatap kegembiraan Lu Yun dan tidak memberi Lu Yun kesempatan untuk mengatakan apapun, jadi mulutnya tertutup begitu dia membuka mulutnya. Owen, jika kamu melakukannya lagi dan lagi, kamu sudah membuatku kehilangan seluruh mukaku hari ini. Jika kamu mencoba menipuku selanjutnya, aku akan membuatmu menyesal di dalam hatimu. Alkemis Kang Zhen, saatnya memulai. Kang Zhen terkekeh dan menekan Lu Yun ke meja kerja. 5 pengait terentang dari meja kerja dan memasang anggota badan dan leher Lu Yun. Apa yang akan kamu lakukan pada Owen? Lu Yun bertanya sambil melihat wajah Kang Zhen dan Gao Xing. Apa yang sedang kamu lakukan? Kang Xing tertawa dan memandang Kang Zhen, apa yang dia minta dari kita? Jie, tentu saja kamu melakukan apa yang paling kami para alkemis sukai. Kang Zhen menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi gila, tapi tangannya terus bergerak, memanipulasi meja kerja dengan gila-gilaan. Botol dan toples terangkat dari tanah, dan setiap toples berisi seekor goblin. Tahukah kamu, untuk saat ini, aku telah membuat begitu banyak persiapan dan melakukan begitu banyak eksperimen. Aku mengubur diriku siang dan malam di antara mayat kalian para goblin rendahan dan menjijikkan, hanya untuk menunggu saat ini, hanya untuk aku akan membedahmu dengan tanganku sendiri. Kang Zhen berbicara semakin keras, dan menjadi semakin gila saat dia berbicara, seolah-olah dia adalah pasien jiwa yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa itu. Sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada yang disembunyikan. Gan berkata, sebenarnya, putrimu Lao Shizi sudah mati. Jie. Hari ini kami akan menguras semua nilai gunamu, mengubahmu menjadi ciptaan alkimia yang setia, terus didorong dan diperbudak oleh klan kami, dan membiarkanmu hidup dalam bayang-bayang klan naga kami selamanya. Jie. Emosi Lu Yun tidak berubah sama sekali, karena ini sudah menjadi bagian dari tebakannya, tapi si Goblin Owen di ruang Flame Mountain sudah menangis. Senang, kamu binatang buas. Owen akan membunuhmu. Bunuh kamu. Tuan, Owen, tolong, biarkan Owen keluar. Owen akan membunuh binatang ini dengan tangannya sendiri. Owen akan membunuh binatang ini dengan tangannya sendiri. Dibandingkan dengan keadaan Goblin Owen yang dilanda kesedihan, Gao menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Owen. Tahukah kamu, aku sudah lama menoleransimu. Dengan kemampuan dan bakatku, aku bisa memiliki masa depan yang baik di klan, tapi tahukah kamu berapa banyak peluang yang aku lewatkan hanya karena aku harus menjagamu di puncak gunung tandus itu? Orang-orang naga di era yang sama denganku sekarang memegang posisi penting di klan, tapi bagaimana denganku? Kecuali gelar Jenderal Naga, yang glamor tapi tidak memiliki kekuatan nyata. Dan semua ini karena kamu, Owen. Karena kamu. Bersemangat meraung sekuat tenaga. Owen, tenanglah, aku berjanji, aku pasti akan membiarkanmu membalaskan dendam putrimu dengan tanganmu sendiri. Lu Yun meyakinkan. Tetapi Tuan, Putri Owen, putriku telah dibunuh oleh binatang buas ini. Dia sedang dalam masa puncaknya. Mengapa binatang buas ini begitu kejam? Ratap Goblin Owen, jangan khawatir tentang kejahatan yang mereka lakukan, aku akan membuat mereka mengeluarkan semua yang mereka peroleh dan mengambil keuntungan darinya. Lu Yun berjanji, tapi sekarang bukan waktunya. Alasan keterlambatannya dalam mengambil tindakan bukan hanya untuk membiarkan Goblin Owen melihat kebenaran sehingga dia bisa memenangkannya nanti. Hal lainnya adalah menunggu Kang Zhen memberikan beberapa kebutuhan untuk transformasi alkimia. Ayo kita mulai. Aku tidak sabar. Kang Zhen menggosok tangannya dan berkata sambil menatap Kang Zhen penuh harap. Baiklah, ayo mulai. Ucapnya bersemangat, ingin melampiaskan rasa sakitnya. Kang Zhen tidak lagi ragu dan langsung menekan tombol. Ada suara gemuruh di tanah, dan penutup hijau muncul dari tanah, menutupi seluruh meja kerja. Kalau begitu mari kita mulai dengan tubuhnya dulu.
Rendam dalam larutan alkimia untuk menghilangkan sebagian kulit dan daging yang hilang. Saat suara Kang Zen turun, tudungnya dipenuhi kabut hijau cerah. Selanjutnya, nikmatilah musik kehidupan yang paling indah di dunia. Kang Zen menajamkan telinganya sebagai antisipasi. Kabut yang tercipta dari larutan alkimia memiliki efek korosif yang kuat pada kulit dan rambut makhluk hidup. Sebagai garis pertahanan pertama bagi sebagian besar makhluk hidup, kulit memiliki jumlah sambungan saraf terbanyak. Rasa sakit yang parah seperti ini langsung menyerang jantung dari rasa sakit. Tapi melihat kabut larutan alkimia telah memenuhi penutup selama 2 atau 3 menit, tidak ada gerakan yang keluar darinya. Hal ini membuat Kang Zen sedikit penasaran, mungkinkah si goblin mati karena kesakitan. Daya tahannya agak terlalu buruk. Apa yang terjadi? Gao Xing memandang Kang Zen dengan bingung, mengapa kamu tidak membuka sampulnya dan melihatnya? Ayo bermain untuk bersenang-senang. Tapi kita tidak bisa bermain sampai mati. Kalau tidak, kita tidak akan mati. Mampu menanggung konsekuensinya. Kang Zen menggigil dan mengangguk, mari kita periksa situasinya dulu. Setelah beberapa pengoperasian di konsol, semprotan hijau di kap mesin segera berhenti, dan pemandangan kabur di dalam kap mesin perlahan menjadi jelas. Kang Zen dan Gao Wen mau tidak mau fokus pada meja kerja di tengah sampul. Tiba-tiba, tawa pelan dan serak terdengar dari tudung, membuat mereka menciutkan leher karena ketakutan. Haha, jangan berhenti, teruskan. Owen bersenang-senang. Kenapa kamu berhenti? Mata Kang Zen dan Gao Wen melebar karena tidak percaya pada wajah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia dengan penuh semangat menatap Lu Yun, yang tersenyum bahagia. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kang Zen menempelkan seluruh wajahnya ke topeng, menatap lurus ke arah Lu Yun yang tertahan di meja kerja. Tidak ada spesies yang dapat bertahan hidup dalam larutan alkimia tanpa cedera. Pasti konsentrasinya tidak cukup, itu pasti. Kang Zen menggedor konsol dengan panik, dan penglihatan baru yang jelas di dalam kap mesin menjadi kabur lagi. Sejumlah besar kabut beracun yang diatomisasi dari larutan alkimia disemprotkan ke penutupnya. Dan inilah yang diinginkan Lu Yun. Mengenai dia baik-baik saja, bukan karena tubuh fisiknya cukup kuat untuk mengabaikan kabut beracun alkimia. Alasan utamanya adalah semua kabut beracun alkimia disedot ke dalam ruang gunung api oleh Lu Yun dan ditelan serta diserap oleh Jerry. Tampaknya penutupnya dipenuhi kabut beracun alkimia, namun nyatanya terdapat zona vakum kurang dari 1 cm di sekitar Lu Yun. Terlebih lagi, setelah transformasi ruang Flame Mountain oleh Goblin Owen, Lu Yun menjadi lebih nyaman dalam mengendalikannya. Sama seperti kabut beracun alkimia ini, sebelum Lu Yun ingin menyerapnya langsung ke dalam ruang gunung api, dia harus menggunakan kontak fisik atau membungkusnya dengan jiwanya. Tapi setelah Goblin Owen mengubahnya, ruang Flame Mountain menjadi tas yang bisa dibuka dan ditutup kapan saja. Kegembiraan dan kegembiraan di luar topeng tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh di dalamnya. Lu Yun terang-terangan mencuri di bawah pengawasan mereka berdua. Belum lagi kenikmatan yang aneh. Lu Yun, kamu juga berteriak 2 kali secara simbolis. Kedua naga di luar itu mencurigakan. Jerry mengingatkan sambil menyerap kabut beracun alkimia. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, berteriak. Bukan saja saya tidak berteriak hari ini, saya juga memprovokasi mereka dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tingkatkan intensitasnya. Ini tidak cukup. Owen telah menyempurnakan senjata sepanjang tahun, berada di samping bengkel sepanjang hari, dan tubuhnya ditutupi dengan lapisan kulit mati yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ini tidak cukup untuk digaruk oleh Owen, gatalnya. Setelah mendengar ini, Gao Xing tiba-tiba menyadari, dan berpikir dalam hati, pantas saja goblin itu selamat dan sehat sekarang. Adapun paru-paru Kang Zen yang hampir meledak, perkataan Lu Yun sama saja dengan menekan Kang Zen ke tanah, menggosoknya dengan keras, lalu meludah. Ini tidak masuk akal, itu benar-benar menyinggung perasaanku. Aku harus membuat goblin sialan ini menderita. Saat dia berbicara, Kang Zen mulai mengetuk konsol dengan panik, dan suara bergerak bergema di ruang alkimia nomor 1. Ganda, tidak, 10 kali, 20 kali konsentrasi. Hari ini, kamu, goblin tercela ini, akan terkorosi hingga tidak ada sampah yang tersisa. Begitu dia mendengar ini, dia bergegas menghentikannya. Jika si goblin Owen benar-benar terkorosi hingga tidak ada sampah yang tersisa, maka mereka mungkin hampir menjadi sampah. Apakah kamu gila? Ini akan membunuh kita berdua. Gan Wen menghempaskan Kang Zen yang gila itu. Hentikan omong kosong sialan itu, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan si goblin rendahan dan kotor ini? Dia merendahkan nilai alkimia hingga menjadi tidak berharga. Jika aku tidak memberinya pelajaran, di manakah keagungan ruang alkimia Longroar? Kang Zen meraung. Sampul Inland Cloud tertawa terbahak-bahak, haha. Jika seekor anjing menggigit anjing, maka kalian para naga akan memiliki mulut yang penuh dengan sisik yang tidak efektif. Apakah kamu mendengar itu? Goblin rendahan ini tanpa malu-malu meremehkan suku naga kita, di mana kita dibandingkan dengan anjing. Sayang sekali, jika kamu tidak memberinya pelajaran yang tak terlupakan, dia tidak akan pernah tahu siapa ini makhluk tertinggi di dunia, yang merupakan makhluk terakhir di dunia yang tidak dapat dia ganggu. Kang Zen meraung dan ingin mendorong Gan Fen keluar dari meja kendali, tetapi dia mampu dinobatkan sebagai Jenderal Naga. Meskipun Kang Fen tidak memiliki kekuatan nyata di suku naga, dia masih memiliki kekuatan. Tentu saja, Kang Zen, seorang alkemis, tidak bisa dibandingkan dengannya.
Alih-alih mendorong Kang Zhen maju sama sekali, dia malah membuat dirinya mundur 4 atau 5 langkah. Cukup, seperti yang dia katakan sendiri, dia hanya memiliki kulit mati yang lebih tebal. Selama masih ada cukup waktu, cepat atau lambat dia akan meratap kesakitan. Kita hanya perlu menunggu sebentar. Waktu berlalu, dan ruang alkimia nomor 1 mengantarkan salah satu dari beberapa momen hening. Lu Yun menguap karena bosan. Jerry, apakah kamu jurang maut? Kenapa kamu terburu-buru? Aku tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Kedua naga itu tidak terburu-buru. Kamu sedang terburu-buru. Jerry memutar matanya dan berkata dengan marah. Kabut yang terbentuk dari atomisasi larutan alkimia adalah racun yang tidak bermanfaat bagi semua makhluk hidup, tetapi bagi Jerry, yang merupakan makhluk alkimia, itu adalah tonik hebat yang sebanding dengan ginseng dan wolfberry berusia 10.000 tahun. Tentu saja semakin banyak semakin meriah. Apalagi baginya, larutan alkimia bukan hanya sebagai obat penopang kehidupan, tetapi juga memiliki peran lain yang sangat penting. Menurut maksudmu, jika dua naga di luar penutup tetap berdiri di sana dengan bodoh, kamu akan terus menghisap, kan? Lu Yun berkata dengan kesakitan, itu membuatnya merasa seperti sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di tempat parkir bawah tanah, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengangkat tiang untuk kendaraan yang lewat. Sudah membaik, semakin membaik. Kamu khawatir sekali. Jerry mengelus jenggotnya. Bukan saja tubuhnya tidak lagi buncit seperti biasanya, tapi dia juga lebih gemuk dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, Lu Yun, jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Lu Yun berkata dengan sedikit gerakan mulutnya. Kesabaran Kang Zhen di luar topeng akhirnya habis, sudah 10 menit dan masih belum ada gerakan di dalam. Menurut saya, konsentrasinya tidak cukup. Harus ditingkatkan 50 kali lipat. Gao Xing juga bergumam di dalam hatinya, kulit mati macam apa ini? Terbuat dari paduan titanium. Ini sudah terkorosi selama lebih dari 10 menit, tapi tetap tidak berpengaruh sama sekali. Masalahnya bukan pada pelarut alkimia di ruang alkimiamu, kan? Mata Kang Zhen begitu lebar hingga hampir melotot, jika kamu berani, katakan lagi. Kamu boleh menginjak-injak harga diriku, tapi kamu tidak boleh memfitnah kualitas barang yang diproduksi di ruang alkimia Long Qiao kami. Ini terkait dengan ruang alkimia Long Qiao kami. Karakter ratusan alkemis. Kang Wen mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan reaksi sebesar itu dari Kang Zhen. Bagaimana kalau meningkatkan konsentrasi? Ini sudah lama tertunda. Dengan pelajaran yang didapat dari terakhir kali ini Kang Zhen hanya memberi Kang Wen dorongan simbolis, memintanya untuk menjauh dari konsol. Lalu terdengar suara keyboard berderak, dan kabut beracun yang diatomisasi oleh larutan alkimia di sampulnya langsung menjadi puluhan kali lebih tebal. Kabut beracun yang awalnya berwarna hijau terang telah berubah menjadi hijau tua karena konsentrasinya yang tinggi. Tidak perlu waktu lama untuk menjadi efektif, kan? Kata Gannu sambil melihat kabut beracun berwarna hijau tua di dalam sampulnya. Kang Zhen, yang hendak melepaskan tangannya dari konsol, merasa patah hati ketika mendengar ini, dan benar-benar menekan beberapa tombol lagi di konsol. Menurutnya, apa yang Ganji katakan barusan adalah memprovokasi mereka di ruang alkimia Long Qiao. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Kang Zhen, yang lebih menghargai ruang alkimia Long Qiao daripada nyawanya. Lu Yun, yang tidak menyadari situasi di dalam tenda, masih mengobrol dan tertawa dengan Jerry, apakah kamu melihat bahwa kedua orang Erkuelong ini telah meningkatkan konsentrasinya lagi? Bukankah ini Cuncun 2B? Sudah lama sekali dan masih tidak ada yang menyadari masalahnya. Kenapa kamu begitu peduli? Aku tidak menyangka itu hal yang baik. Jerry mendecakkan lidahnya dengan gembira, sungguh menyenangkan. Nyaman sekali. Kalau saja aku bisa menghabiskan sisa hari-hariku seperti ini. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka kreasi alkimiamu akan hancur. Lu Yun terkagum-kagum lagi dan lagi. Apa yang aneh dari ini? Ciptaan alkimia bukan manusia. Kenapa kita tidak bisa memiliki kehidupan sendiri? Apa karena kita tidak dilahirkan dari rahim ibu kita? Suara Jerry tiba-tiba berhenti saat dia berbicara, alisnya berkerut, dan dia memuntahkan kabut beracun alkimia yang dia hirup ke dalam mulutnya. Ini diikuti dengan batuk yang hebat, setiap suara menusuk paru-parunya dan terasa seperti akan merobek paru-parunya 5 organ dalam. Ke-6 organ terbatuk. Lu Yun juga menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya dengan prihatin, Jerry, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu makan terlalu cepat dan tersedak? Aku baik-baik saja. Terdengar batuk hebat lagi, orang-orang naga sialan ini benar-benar mencampurkan benda lain ke dalam kabut alkimia, milik neneknya, hampir tidak membakar tenggorokanku. Mendengar Jerry kembali normal, Lu Yun diam-diam menghela nafas lega. Setelah berinvestasi begitu banyak, jika ini terjadi, dia harus membayarnya. Aku baik-baik saja, Jerry berkata dengan suara serak, sayang sekali ada begitu banyak kabut alkimia. Sungguh binatang buas. Petik 2, petik 2. Lu Yun terdiam dan hampir mati. Dia masih memikirkan tentang kabut alkimia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kabut alkimia ini semuanya tercemar, dan kamu tidak dapat menyerapnya lagi. Jika tidak, datang saja ke sini. Tunggu sebentar, para naga bajingan ini berani menyia-nyiakan makanan seperti ini. Hari ini aku harus memberi mereka pelajaran dan mengajari mereka apa artinya memperlakukan orang lain dengan perlakuan mereka sendiri.
Kata Jerry dengan marah. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Yun menelan ludahnya, dan tanpa sadar menjadi khawatir terhadap dua naga di luar tudung. Kamu akan tahu nanti. Jerry menunjukkan senyuman lesu, sekarang aku ingin kamu bekerja sama sepenuhnya denganku. Katakan saja apa yang kamu ingin aku lakukan. Lu Yun menjadi penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Jerry. Tingkatkan daya serap, dan yang terbaik adalah menghirup semua kabut alkimia di sampulnya. Apakah kamu gila? Sekarang kamu tidak dapat menyerap kabut beracun alkimia ini. Apa yang kamu ingin mereka lakukan? Lu Yun bingung, jika benda ini tetap berada di ruang Flame Mountain saya untuk waktu yang lama, mungkin akan mencemari ruang Flame Mountain saya. Kamu tidak akan bisa lama-lama, jangan khawatir. Dengan jaminan berulang kali dari Jerry, Lu Yun memulai operasi dan menyalakan semua kekuatan di ruang Flame Mountain. Segera, sebuah lubang hitam tampak muncul di seluruh sampul, dan kabut alkimia hijau tua yang kaya mulai tenggelam dan melonjak menuju tengah. Kegembiraan dan kegembiraan di luar tenda sudah mati rasa. Rasanya monster dengan mulut besar berdarah akan melompat keluar di detik berikutnya. Apakah karena jumlahnya terlalu besar? Kang Xing memandang Kang Zhen tanpa mengetahui alasannya. Kang Zhen, yang diam-diam telah menimbulkan masalah, berkata dengan hati nurani yang bersalah, seharusnya begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat pemandangan yang luar biasa.